Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Novi Pratama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar dan perspektif Islam. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin dan menjadi sunnatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Perspektif Islam, pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas daripada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dan dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki 3 ciri, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekuatan pasar di dalam ekonomi Islam. Dapat dipaparkan bagaimana mekanisme kerja pasar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa bentuk transaksi bisnis yang dianggap tidak Islam yang umum dipraktikkan masyarakat Arab pada waktu itu. Berikut akan dipaparkan mekanisme pasar sebagaimana dikonsepkan para pemikir Islam klasik. Yang pertama, konsep permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor penentu permintaan. Hal ini pada faktor penentu permintaan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Yang kedua, pendapatan konsumen. Ketiga, harga barang lain yang terkait. Yang keempat, adanya selera konsumen. Kelima, ekspektasi atau pengharapan. Dan yang keenam adalah masalah. Kedua, konsep penawaran. Dalam wacana pemikiran ekonomi klasik, pasokan atau penawaran telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Terdapat beberapa sarjana Muslim yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar. Pertama, menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Dan yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, dalam bukunya yang monumental Al-Muqaddimah, ia membagi barang-barang menjadi 2 kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan meningkatnya penawaran bahan pangan dan bahan pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pendapatannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada di story pasar, penimbunan barang atau ikhtiar. Pedagang dilarang melakukan ikhtiar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut dengan monopoli rent seeking. Larangan ikhtiar ini terdapat dalam sabda Nabi SAW Al-Mubarakafuri dari Ma'ar bin Abdullah bin Fadlan. Katanya, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak melakukan ikhtiar kecuali orang yang bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Penetapan harga tasyir.
merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan syariat Islam. Permintaan atau yang dimiliki oleh otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Kemudian ada riba. Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah, memakan harta dengan batil itu dengan riba. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian ada tadlis. Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, sama-sama ridho. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaannya di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini merupakan asimetrik informasi, dalam bahasa fisiknya disebut penipuan, dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan.